Renungan Hari Raya Pentakosta. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 8-17. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15-16, ayat 23b sampai 26. Saudara-saudariku terkasih, untuk apa kita melaksanakan novena selama 9 hari sebelum hari raya Pentakosta? Untuk apa kita memohon datangnya Roh Kudus? Mengapa dalam novena menjelang hari raya Pentakosta kita berdoa memohon 7 karunia Roh Kudus? Jawabannya adalah Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia adalah sebuah kenyataan bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Allah akan menepati janjinya. Aku dan Bapa akan mengutus kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Maka pertanyaan lanjutan untuk kita renungkan, untuk apa Roh Kudus hadir memenuhi dunia? Ada beberapa jawaban yang diberikan oleh 3 bacaan hari ini. Pertama, Roh Kudus memampukan para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Artinya bahwa Tuhan memberi kemampuan kepada para murid untuk tahu dan berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga sabda Allah itu dapat dimengerti, dipahami, dihayati, dan dihidupi. Tuhan berkuasa menciptakan kesatuan warta, sabda dan roh, sesuai dengan masing-masing pendengar sabda Allah. Tuhan mempersatukan mereka yang percaya menjadi satu komunitas. Komunitas yang tinggal dalam kasih Kristus. Komunitas yang menjadikan diri pengikut-pengikut Kristus. Roh Kudus memampukan mereka untuk mewartakan karya agung Allah, yang tidak lain tidak bukan adalah mewartakan seluruh peristiwa hidup Yesus, sengsara, wafat, kebangkitan, dan kehidupannya. Peristiwa inilah yang merupakan titik balik dalam sejarah hidup manusia, sebab segala sesuatu yang terjadi sesudah Paskah akan disoroti dari peristiwa ini, akan menjadi sumber kekuatan kehidupan iman dari peristiwa ini. Kedua, Roh Kudus hadir di tengah kita karena kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris. Paulus tegas mengatakan, Roh Kudus akan membantu kita, menuntun kita untuk berbicara secara benar dan berlaku secara baik dan adil. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Hidup dalam buah-buah roh, bukan hidup menurut keinginan hawa nafsu manusia. Roh Kudus yang adalah roh Allah akan menggerakkan hati kita untuk berpikir, berkata, dan berperilaku seperti Kristus sendiri. Ketiga, Roh Kudus hadir di tengah kita untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Maka peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah mengajar kita untuk mengasihi Dia dan mentaati perintah-perintahnya. Mengasihi Kristus berarti memberi diri, perhatian, dan pengorbanan demi Kristus, untuk Kristus, dengan sikap ketaatan pada perintah-perintahnya. Ketaatan pada kasih-Nya, ketaatan dalam mengampuni
dan lain sebagainya. Roh Kudus akan menjadi penolong yang akan selalu berada bersama kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melaksanakan tugas pewartaan sabda Allah secara baik, benar, dan taat. Ia akan memampukan kita untuk menjadi saksi kebenaran dan keadilan. Kuncinya adalah mengasihi Yesus dan mentaati perintah-perintahnya. Saudara-saudariku terkasih, apa aksi misi kita setelah merayakan Pentakosta ini? Apa yang harus kita buat? Pertama, kita dituntut dan diminta untuk terus-menerus berbicara dan mewartakan karya agung Allah. Jangan pernah berhenti menjadi pewarta karya agung Allah. Bila pewartaan dan kesaksian gereja Katolik terus-menerus berkembang, maka gereja akan hidup, gereja akan dikenal. Kedua, jadilah anak Allah dan ahli waris dengan cara pikir, cara bicara, dan cara berperilaku seperti Kristus. Hidup menurut Roh. Yang ketiga, hadir menjadi penghibur, hadir menjadi sumber kekuatan, hadir untuk membawa harapan baru, hadir membagikan kasih. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati.